SCBD mungkin adalah salah satu tempat yang paling mudah membuat Jakarta terlihat seperti kota yang tidak pernah kehabisan uang. Gedung-gedung tinggi, restoran mahal, kantor perusahaan besar, mobil yang keluar masuk setiap hari, dan orang-orang yang bekerja di dalamnya dengan pakaian yang terlihat seperti bagian dari dunia korporasi kelas atas. Tapi ada satu hal yang jarang terlihat ketika kita melihat SCBD dari luar. Semua kemewahan itu tidak berjalan dengan sendiri. Ada orang yang membersihkan gedung sebelum kantor mulai ramai, ada security yang berdiri berjam-jam menjaga pintu, ada petugas parkir yang mengatur kendaraan, ada teknisi yang memastikan listrik dan fasilitas tetap berjalan, ada pekerja restoran yang menyiapkan makanan, ada office boy, petugas kebersihan, staf operasional, dan berbagai pekerjaan lain yang membuat kawasan seperti SCBD bisa berfungsi setiap hari. Mereka bekerja di tempat yang sama, melayani orang-orang yang sama. Bahkan sebagian pekerjaan mereka justru menentukan apakah sebuah gedung bisa beroperasi atau tidak. Tapi kemudian muncul pertanyaan yang jauh lebih tidak nyaman. Seberapa besar bagian yang mereka terima dari nilai ekonomi yang mereka bantu ciptakan? Karena ketika melihat SCBD yang terlihat biasanya adalah harga sewa gedung, harga makanan, harga kopi, harga apartemen, harga kendaraan, harga berbagai layanan yang mengelilingi kawasan tersebut. Tetapi hampir tidak pernah kita melihat harga dari satu hal yang paling penting, harga tenaga manusia yang membuat semuanya tetap berjalan. Dan ketika kita mulai melihat data pekerjaan di Jakarta Selatan, kontrasnya mulai muncul. Sebuah lowongan untuk posisi admin area operasional cleaning service dengan penempatan di kawasan SCBD pernah menawarkan 4,5 sampai 5 juta per bulan. Pekerjaan ini bukan sekedar membersihkan ruangan, posisi tersebut bertanggung jawab membuat laporan, merekap absensi, mengatur jadwal tim cleaning service dan gardener, sampai mengerahkan tim operasional. Angka itu terlihat seperti gaji yang cukup besar kalau hanya dilihat sebagai angka, tapi sekarang letakkan angka itu di Jakarta. UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar 5,7 juta per bulan. Artinya, bahkan sebelum kita membicarakan apakah seseorang underpaid atau tidak, kita sudah menemukan sesuatu yang lebih menarik. Biaya untuk hidup di Jakarta bergerak bersama sebuah standar upah yang ternyata tidak otomatis membuat kehidupan pekerja menjadi ringan. Karena gaji bukan satu-satunya angka yang menentukan apakah seseorang bisa hidup. Untuk tinggal di Jakarta, kos dengan AC saja bisa berada di kisaran 2 juta per bulan. Bahkan sederhana selama sebulan bisa menghabiskan sekitar 2 juta lagi. Berarti sekitar 4 juta sudah terpakai hanya untuk 2 kebutuhan dasar. Belum transportasi, belum pulsa dan internet, belum laundry, belum kebutuhan pribadi, belum kesehatan, dan belum ada 1 rupiah pun yang masuk ke tabungan. Dengan UMB sekitar 5,73 juta, setelah 4 juta digunakan untuk kos-kosan dan makan, tersisa sekitar 1,73 juta untuk seluruh kebutuhan lainnya. Dan ini bukan berarti setiap pekerja Jakarta pasti mengeluarkan angka yang sama. Justru persoalannya adalah seberapa cepat angka gaji terlihat besar ketika berdiri sendiri, tetapi menjadi jauh lebih kecil ketika dipertemukan dengan biaya hidup yang nyata. Karena seseorang pekerja tidak hanya membeli makanan dan tempat tinggal, dia juga harus memiliki kemampuan untuk tetap bekerja. Transportasi menuju kantor adalah biaya untuk bekerja. Makan ketika berada di kantor adalah biaya untuk bekerja. Internet dan pulsa bisa menjadi biaya untuk bekerja. Tempat tinggal yang memungkinkan seseorang tetap datang ke kantor setiap hari juga menjadi bagian dari biaya tersebut. Jadi ada sesuatu yang sering hilang ketika kita membicarakan gaji. Kita melihat berupa uang yang masuk, kita jarang menghitung berapa uang yang keluar agar orang tersebut tetap bisa menghasilkan uang. Dan di kawasan seperti SCBD, persoalan itu menjadi semakin menarik karena jarak antara tempat kerja dan tempat tinggal bisa menentukan berapa banyak penghasilan yang benar-benar tersisa. Pekerja dengan pendapatan lebih tinggi bisa memilih tinggal lebih dekat, sementara pekerja dengan pendapatan lebih rendah punya pilihan yang berbeda, mencari tempat tinggal yang lebih murah dan menerima perjalanan yang lebih jauh. Akibatnya, ada orang yang bekerja di tengah pusat bisnis Jakarta, tetapi menghabiskan berjam-jam setiap hari di perjalanan hanya untuk bisa sampai ke tempat kantor kerja. Mereka datang ketika gedung mulai hidup, mereka bekerja ketika aktivitas sedang berada di puncaknya. Lalu ketika orang-orang yang bekerja di dalam gedung mulai pulang, perjalanan panjang mereka justru baru dimulai. Dan disinilah paradoks SCBD mulai terlihat. Semakin mahal sebuah kawasan, bukan berarti semua orang yang bekerja di dalamnya semakin mampu hidup di sana. Justru bisa terjadi sebaliknya. Orang-orang yang mendapatkan penghasilan paling kecil dari sebuah kawasan harus mencari cara paling murah untuk tetap bisa mengakses kawasan tersebut. Mereka tidak memiliki kehidupan SCBD, mereka datang ke SCBD untuk bekerja, dan setelah pekerjaan selesai, mereka kembali ke tempat di mana biaya hidup lebih mungkin mereka jangkau. Masalahnya kemudian bukan lagi sekedar apakah gaji mereka kecil. Pertanyaannya berubah menjadi lebih besar. Kalau sebuah kawasan membutuhkan begitu banyak tenaga untuk tetap berjalan setiap hari,
kenapa kemampuan hidup orang-orang yang menopangnya tidak otomatis ikut naik bersama nilai kawasan tersebut. Karena mungkin yang terlihat mahal dari SCBD bukan kehidupan semua orang di dalamnya, yang mahal adalah tempatnya. Bukan berarti semua orang yang bekerja di sana mampu menikmati mahalnya kehidupan tersebut. Dan perbedaan itu tidak berhenti pada angka gaji, karena di sebuah kawasan seperti SCBD, tidak semua pekerjaan memiliki posisi tawar yang sama. Ada pekerjaan yang dianggap langsung menghasilkan uang bagi perusahaan, dan ada pekerjaan yang dianggap sebagai fungsi pendukung. Padahal gedung tidak bisa beroperasi tanpa keamanan, kebersihan, pemeliharaan, pelayanan, administrasi, dan berbagai pekerjaan yang seringkali tidak terlihat ketika semuanya berjalan normal. Ironisnya, pekerjaan pendukung justru paling mudah tidak diperhatikan karena keberhasilannya tidak terlihat ketika tidak ada masalah. Ketika gedung bersih, orang tidak bertanya siapa yang membersihkannya. Ketika toilet berfungsi, tidak ada yang mencari tahu siapa yang memastikan semuanya siap. Ketika pintu gedung aman, orang hanya melewatinya. Pekerjaan mereka menjadi tidak terlihat justru ketika mereka berhasil melakukan pekerjaannya. Dan disinilah istilah underpaid harus dibaca dengan hati-hati. Tidak semua pekerja di SCBD menerima upah rendah, dan tidak semua pekerjaan bergaji kecil berarti perusahaan melanggar aturan. Bahkan ada posisi security, teknisi, dan pekerjaan operasional tertentu yang menawarkan penghasilan di atas batas minimum. Masalahnya justru ada pada rentang yang sangat lebar antara pekerjaan yang berbeda serta kemampuan staf pekerja untuk menegosiasikan nilai dari tenaganya. Karena sebuah gedung tidak menghasilkan uang hanya dari orang yang duduk di ruang meeting. Ada sistem yang jauh lebih panjang di belakangnya. Perusahaan menyewa ruang, karyawan bekerja, klien datang, restoran melayani, barang dikirim, gedung dibersihkan, sistem keamanan berjalan, lift bergerak, AC menyala, sampah diangkut, parkir diatur. Semua aktivitas itu membentuk sebuah ekosistem ekonomi, dan semakin besar aktivitas ekonominya, semakin banyak orang yang dibutuhkan untuk membuatnya tetap berjalan. Tetapi nilai yang diputar di dalam ekosistem tersebut tidak otomatis dibagi dengan cara yang sama kepada semua orang yang terlibat di dalamnya. Kita ambil contoh pekerjaan kebersihan. Nilai pekerjaannya sering baru terasa ketika pekerjaan itu tidak dilakukan. Satu gedung yang tidak dibersihkan bisa langsung mengganggu kenyamanan ribuan orang. Tapi karena pekerjaan tersebut dianggap sebagai pekerjaan pendukung, nilai ekonominya sering dilihat dari biaya tenaga kerja, bukan dari kerugian yang muncul ketika pekerjaan itu tidak ada. Ini membuat kita melihat sebuah paradoks, semakin tidak terlihat sebuah pekerjaan, semakin mudah kontribusinya dianggap biasa, padahal perusahaan tetap membutuhkan pekerjaan tersebut setiap hari. Hal yang sama terjadi pada keamanan. Sebuah security mungkin tidak menghasilkan penjualan secara langsung, tetapi perusahaan membayar orang tersebut agar aktivitas bisnis bisa berlangsung dalam kondisi aman. Teknisi mungkin tidak menghasilkan produk, tetapi ketika listrik, pendingin ruangan, lift, atau fasilitas gedung bermasalah, seluruh aktivitas bisa berhenti. Artinya, pekerjaan mereka memiliki nilai, hanya saja nilai tersebut tidak selalu terlihat dalam bentuk angka yang mudah dipahami oleh orang yang melihat kawasan itu dari luar. Dan kemudian kita kembali ke pekerja yang datang setiap pagi dari bagian Jakarta yang jauh lebih murah. Mereka membawa tenaga mereka ke kawasan yang harga tanahnya tinggi, nilai sewanya tinggi, dan aktivitas ekonominya besar. Mereka menghabiskan waktu untuk mencapai pusat ekonomi tersebut, bekerja selama berjam-jam, lalu membawa pulang penghasilan yang harus dibagi lagi untuk mempertahankan kehidupan mereka. Ada sesuatu yang sangat ironis di sini. Mereka ikut menciptakan nilai di kawasan yang tidak selalu mampu mereka nikmati. SCBD membutuhkan mereka, tapi belum tentu kehidupan di SCBD tersedia untuk mereka. Mereka bekerja di tengah restoran yang satu kali makanannya bisa menghabiskan sebagian besar uang makan harian. Tetapi mereka sendiri mungkin membawa bekal atau mencari makan yang lebih murah beberapa blok dari tempat kerja. Mereka bekerja di antara gedung-gedung yang nilainya sangat tinggi, tetapi tempat tinggal mereka harus dicari sejauh mungkin dari kawasan tersebut agar biaya sewa masih masuk akal. Mereka berada di pusat ekonomi Jakarta, tetapi secara ekonomi mereka bisa tetap berada di sangat jauh dari kehidupan yang terlihat di sekelilingnya. Dan jarak itu bukan hanya soal kilometer, ada jarak antara nilai sebuah pekerjaan dan kemampuan pekerja menikmati hasil dari pekerjaannya. Seseorang bisa bekerja di lingkungan yang menghasilkan miliaran rupiah setiap hari tanpa pernah memiliki penghasilan yang membuat hidupnya terasa aman. Bukan karena pekerjaan tersebut tidak penting, justru karena sistem ekonomi tidak menentukan pendapatan hanya berdasarkan seberapa penting sebuah pekerjaan bagi kehidupan manusia. Pendapatan juga dipengaruhi keterampilan yang dibutuhkan, kelangkaan tenaga, posisi tawar, struktur perusahaan, dan bagaimana sebuah pekerjaan ditempatkan dalam rantai bisnis. Itulah sebabnya membicarakan pekerja SCBD
SCBD hanya dengan kalimat gajinya kecil sebenarnya terlalu sederhana. Ada pertanyaan yang lebih besar, berapa banyak nilai yang diciptakan oleh seseorang pekerja, dan berapa bagian dari nilai itu yang akhirnya menjadi pendapatannya. Kita tidak bisa menghitungnya dengan membandingkan gaji seorang cleaning service dengan pendapatan sebuah perusahaan secara langsung. Tetapi pertanyaan itu penting karena membuat kita melihat pekerja bukan sekedar sebagai biaya operasional. Mereka adalah bagian dari mesin yang membuat kawasan tersebut menghasilkan uang. Dan mungkin inilah sisi SCBD yang paling jarang terlihat. Kemewahan sebuah kawasan tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang namanya terpampang di kartu akses kantor. Ya, dibangun oleh ribuan pekerjaan yang sebagian besar tidak pernah masuk ke dalam foto. Ketika gedung terlihat bersih, ketika keamanan berjalan, ketika restoran dibuka, ketika fasilitas berfungsi, ketika kantor resep digunakan setiap pagi, ada manusia yang sudah bekerja sebelum kebanyakan orang datang. Mereka bukan dekorasi dari sebuah kawasan mewah. Mereka adalah bagian dari alasan kawasan itu bisa disebut mewah. Tetapi kalau begitu, ada satu pertanyaan yang sulit dihindari. Jika kemajuan sebuah kawasan bisa diukur dari semakin mahalnya gedung, semakin banyaknya perusahaan, semakin tingginya nilai properti, dan semakin besarnya uang yang diputar di dalamnya, kenapa keberhasilan kawasan itu tidak otomatis terlihat dari kehidupan orang-orang yang setiap hari membuatnya tetap berjalan? Mungkin inilah paradoks sebenarnya. SCBD bisa terus tumbuh tanpa semua orang di dalamnya ikut naik. Gedung bisa semakin tinggi, bisnis bisa semakin besar, harga bisa semakin mahal, tetapi orang yang membuka pintu, menjaga gedung, membersihkan lantai, memperbaiki fasilitas, mengantar barang, menyiapkan makanan, dan memastikan semuanya berjalan tetap harus menghitung apakah penghasilannya cukup sampai akhir bulan. Dan mungkin karena itu, ketika melihat SCBD dari luar, kita seharusnya tidak hanya bertanya berapa mahal tempat ini, kita juga perlu bertanya berapa murah tenaga yang dibutuhkan agar tempat semahal ini bisa terus berjalan. Aneh memang, tapi inilah fenomena underpaid di SCBD.